Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dari manajemen. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Winaya Febriani, nomor absen 35 dari kelas 10 PDP 1. Pertama, kalian bisa lihat di slide-nya ada pengertian manajemen. Manajemen adalah sesuatu berhubungan dengan pengelolaan suatu usaha perusahaan, rumah tangga, atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pengertian manajemen sebagai ilmu dan seni. Pengertian manajemen sebagai ilmu dikarenakan manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab atau akibat, sehingga menjadi tabiat ilmu. Yang kedua, manajemen sebagai seni merupakan cara pada mengatasi kewajiban ataupun tugas bersama dengan kerjasama tim. Penjabaran manajemen sebagai seni memiliki sudut pandang bahwa pada pencapaian tujuan organisasi atau kelompok, maka diperlukan kerjasama dengan orang lain. Ini ada macam-macam manajemen. Macam-macam manajemen itu ada 6. Yang pertama, manajemen sumber daya. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen perusahaan. Yang keempat, manajemen keuangan. Yang kelima, manajemen human. Yang keenam, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Berikutnya ada unsur manajemen. Unsur manajemen yang pertama itu ada human. Human itu sumber daya manusia. Yang kedua itu ada money. Money itu uang. Yang ketiga itu ada materials atau bahan baku. Yang keempat itu ada mekanis atau peralatan mesin. Yang kelima itu ada metode atau metode. Yang terakhir atau yang keenam itu adalah market atau pasar. Berikutnya ada bidang-bidang dari manajemen. Yang pertama adalah Human Resource Management, yang kedua Outcutting Management, yang ketiga adalah Production Management, yang keempat adalah Financial Management, yang kelima adalah Marketing Management. Bisa dilihat ada fungsi manajemen. Manajemen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada planning, menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada organizing, mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi dengan mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Yang ketiga ada directing, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Yang terakhir atau yang keempat ada controlling, menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat. Ada jenjang manajemen. Jenjang manajemen itu dibagi 3 layar. Yang pertama itu ada top manajemen, tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Nah, yang kedua ada middle management, pimpinan menengah dari suatu organisasi, termasuk dalam golongan ini adalah kepala divisi, kepala unit, kepala bagian, dan kepala cabang. Yang terakhir atau yang ketiga ada supervisor management, adalah manajemen yang bertugas untuk menjalankan rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen yang tingkat kedua atau middle management. Ini adalah yang terakhir atau fungsi manajemen dalam pengelolaan badan usaha. Di sini planning itu bekerja 88%. Terus ada controlling itu 73%. Ada organizing 62%, terus yang terakhir adalah directing 35%. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.